Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPIB Semupa Sumut Aceh dengan 14 jemaat yang ada di dalamnya, bakal jemaat dan pos-pos Pelkes. Kita akan memasuki ibadah keluarga pada saat ini. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita naikkan kidung pujian kajian nomor 211. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu. Engkau sungguh luar biasa baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Baiklah kita membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu yang selanjutnya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Mazmur pujian kita pada saat ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 211 bait yang kedua. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. 3.000 datanglah, tidak menemukannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekasih Tuhan, kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab kita dari Yesaya pasal 37 ayat 24 sampai 28. Saya ulangi, Yesaya pasal 37 ayat 24 sampai 28. Kalau Ibu Bapak Saudara sekalian sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab ini tetap terbuka dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami akan dengar sabda-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Terpuji Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pembacaan Alkitab kita dari Yesaya 37
ayat 24 sampai dengan 28. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Lembaga Alkitab memberi judul Kebangkitan Israel. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberi mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita dalam hidup ini mengalami situasi di mana kita merasakan jati diri keberadaan kita sudah tidak dihargai dan dihormati orang lain? Pernahkah ibu bapak mengalami hal seperti itu? Saya yakin pasti kita pernah mengalaminya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam sebuah percakapan dengan orang tua, saya berkunjung di suatu keluarga. Dia menceritakan tentang kehidupannya, tentang karir pekerjaannya, dengan begitu bersukacita, begitu luar biasa bersemangat dia sampaikan cerita kehidupannya. Dengan karir, kedudukan, jabatan yang sangat luar biasa. Tetapi di akhir ceritanya, dia menundukkan matanya, menundukkan kepalanya, dan meneteskan air mata. Tapi sekarang saya sudah pensiun. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya rasanya sudah tidak diperdulikan orang lagi. Ya, inilah nasib orang yang sudah pensiun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hanya sebuah contoh. Bagaimana keberadaan kita, jati diri kita, kadangkala sudah tidak dihormati dan dihargai orang. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Tuhan tidak menghormati dan menghargai kita? Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini diingatkan kita sekalian bahwa kehidupan umat Israel yang sudah dibuang ke tanah perbudakan Babilonia sekalipun,
Tuhan dengan nubuatnya akan memulihkan mereka kembali. Tuhan akan memperbaharui kembali kehidupan beriman mereka. Tidak hanya tanah perjanjian yang diberikan Tuhan akan diberikan kembali kepada mereka. Tetapi jati diri mereka, kehormatan, penghargaan sebagai umat pilihan Allah tetap akan menjadi bagian kehidupan mereka. Dan untuk proses itu, proses pemulihan, proses pembaruan, Tuhan akan menyiapkan seorang yang digambarkan bagaikan Raja Daud, yang memberikan kemakmuran dan memberikan kedamaian bagi seluruh kehidupan umat Israel. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembaruan yang Allah berikan, pemulihan yang Allah berikan, menuntut sikap hidup umat untuk masuk dalam pertobatannya. Mau dituntun oleh pemimpin yang bagaikan Raja Daud, tapi kehidupan umat dengan keluarga mereka. Umat Israel biasanya keluarga Bati. Keluarga Bati itu antara 28 sampai dengan 21 orang. Kakek, nenek, anak-anak, dan cucu-cucu, itu konsep keluarga mereka, keluarga Bati. Kenapa? Karena untuk mencari nafkah di tengah kondisi geografis di sana tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Mereka dituntut untuk dalam satu rumpun keluarga Bati, mereka bekerja sama untuk bisa hidup dan bertahan hidup. Dan keluarga-keluarga yang seperti itu, bahkan lebih besar lagi suku-suku mereka, lebih besar lagi seluruh kehidupan umat Yehuda, harus mau dituntun oleh pemimpin mereka. Kehidupan mereka harus mau dituntun oleh pemimpin mereka yang adalah hamba Allah dalam menghadapi pergumulan mereka yang berat itu. Dalam kehidupan kita saat ini pun, kita mengalami pandemi COVID-19. Kita ingin situasi ini cepat berakhir. Tapi ingat ibu bapak saudara sekalian, kita pun harus mau dipimpin, dituntun oleh pemerintah. Ketika pemerintah mencanangkan agar kita bekerja di rumah saja, kita diminta untuk belajar di rumah saja, kita diminta untuk beribadah di rumah saja. Ikuti anjuran pemerintah. Ikuti. Kenapa? Agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini atau penyebaran virus corona ini. Ibu bapak jangan berkata terlalu lama di rumah, membosankan. Bertahan sedikit, mengikuti petunjuk pemerintah adalah hal yang baik agar kondisi ini cepat berlalu, agar kondisi ini dapat segera berakhir. Butuh sebuah perubahan dalam kehidupan umat, butuh sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Demikian juga hal yang kedua dengan keluarga kita. Ibu bapak, pemulihan Allah, pembaharuan Allah akan terjadi kalau kita masuki pertobatan, pembaharuan, pemulihan dari dalam keluarga kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita.
Sehingga akhirnya dengan pekerjaan yang kita lakukan, waktu bersama keluarga menjadi kurang. Atau mungkin kesibukan dalam pelayanan, waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Atau mungkin ketika kita bekerja, kita merasakan bahwa karir pekerjaan yang saya capai dengan kedudukan jabatan, dengan harta, semua yang saya dapatkan, dan berkat-berkat materi, hanya semuanya usaha saya, karya saya, kerja keras saya. Tapi ketika kita di rumah, bahkan mungkin di antara kita ada yang terdampak, kehilangan pekerjaan, di PHK dan dirumahkan, kehilangan mata pencaharian. Kita diingatkan bahwa pekerjaan itu adalah anugerah Allah. Harta kekayaan yang kita miliki adalah anugerah Allah. Sering kita beranggapan bahwa harta uang kita. Hasil keringat saya, terserah saya. Tapi konsep teologi umat Israel tidak begitu. Harta kekayaan uang itu adalah bukti dari anugerah keselamatan Allah. Sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan harta kekayaan. Dan semuanya harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin selama ini dengan pekerjaan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Mungkin selama ini kita beranggapan uang kita, harta kita, punya kita, hak kita. Tapi dengan pergumulan ini kita disadarkan semua punya Tuhan. Dan Tuhan bisa ambil pada saat yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Belajar di rumah saja, anak-anak belajar di rumah. Selama ini mungkin kita kurang memperhatikan anak-anak kita. Dalam mereka belajar dan mendampingi. Atau cucu-cucu kita. Kita terlalu sibuk dengan gadget. Anjuran PGI agar pukul 7 malam sampai pukul 9 kita abaikan. Karena keasikan kita tidak peduli terhadap anak. Tidak mendampingi anak dalam belajar. Tapi saat ini ketika kita di rumah saja, kita diberikan kesempatan untuk mendampingi anak-anak kita dalam belajar. Kenapa? Karena anak kita adalah harta kita yang harus kita dampingi saat mereka belajar. Jangan serahkan semua pendidikan hanya kepada sekolah dan guru-guru les. Tapi kita punya peran, paling tidak memberikan semangat kepada anak-anak kita. Paling kita mendampingi anak-anak kita dalam mereka belajar. Mereka pun membutuhkan perhatian itu. Hal yang ketiga, beribadah. Kadang-kadang dalam peribadahan, dalam pelayanan, kita merasa bahwa diri kita yang paling baik dan benar dalam segala hal. Tapi dengan pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini kita disadarkan bahwa dalam kita beribadah, kalau banyak umat yang bersama-sama beribadah di dalam gereja adalah suatu sukacita dan kebahagiaan kita. Padahal mungkin saat beribadah, waktu belum terjadi pandemi COVID-19, kita beribadah tidak suka menyapa orang. Bahkan kita tidak senang dengan orang. Tapi sekarang kita diingatkan bahwa ketika kita beribadah bersama, indah kita bersama-sama satu dengan yang lainnya. Kadang kita lupa memberikan salaman, selamat hari Minggu, kiri dan kanan. Datang ke gereja sekedar duduk, tidak mau perhatikan kiri dan kanan. Tapi sekarang kita rasa tidak enak beribadah itu hanya dengan keluarga kita. Dulu kita merasa, yang penting keluarga saya saja. Sekarang tidak enak. Dalam melayani, merasa paling benar, paling baik kadang kita alami. Apalagi kita merasa sudah paling lama di gereja. Tapi sekarang kita disadarkan, kita butuh orang lain dalam melayani. Ibu bapak saudara sekalian, ingat,
Ada maksud Tuhan di balik pandemi COVID-19, di balik penyebaran virus corona. Mari kita temukan maknanya. Untuk apa? Sekali lagi, kita masuki pertobatan kita dan terus hidup memuliakan nama Tuhan, sama seperti umat Yehuda. Sama seperti mereka, akhirnya mereka, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit akhirnya dapat sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kebahagiaan kembali. Tanah diberikan oleh Tuhan. Kemakmuran, keadilan, damai sejahtera akan diberikan kembali oleh Tuhan. Dan satu hal, tanah dan sukacita yang mereka alami dan hadapi itu, mereka sampaikan semuanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari, saat ini kita pakai harta kita, hidup kita, keluarga kita untuk satu hal, sungguh memuliakan nama Tuhan. Pasti pemulihan, pembaruan akan terjadi dalam keluarga kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Ya Tuhan, ajar kami memahami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Ajar kami untuk mau patuh kepada para pemimpin, sama seperti umat yang akan dipulihkan, dibarui lewat seorang pemimpin yang seperti Daud. Tapi hal yang kedua, ajar kami agar dipulihkan dan dibaharui untuk memakai harta kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua yang kami miliki, bahkan keluarga kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Pasti pemulihan, pembaharuan itu akan terjadi. Mari kita sambut firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa, terendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami terpanggil berdoa untuk dunia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19,
atau penyebaran virus corona. Tuhan, tolong bangsa-bangsa di dunia ini dalam menggemuli ini semua. Khususnya Indonesia, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Satgas yang ada, baik sampai tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai lingkungan, RW, RT. Tolong Tuhan. Dan biarlah kebijakan pemerintah yang ada boleh ditopang oleh semua elemen yang ada di dalamnya, baik legislatif dan yudikatif. Tuhan, tolong pergumulan ini. Dan biarlah dana yang akan diluncurkan sungguh dipakai untuk memerangi, untuk menghentikan pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Biarlah orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan terbaik dan menjauhkan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tolong Indonesia ini Tuhan. Mungkin saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah mulai jenuh, yang sudah mulai putus asa dengan kenyataan ini. Karena berdampak secara sosial dan secara ekonomi. Tapi biarlah Tuhan tolong kuatkan mereka. Gereja-gereja yang ada di dalamnya, khususnya GPIB, lebih khusus Mupel Sumut Aceh, lebih khusus lagi Jemaat GPIB Immanuel Medan dengan Satgas yang ada di tingkat jemaat dapat bekerja sebaik mungkin. Dan kami sudah lakukan. Bantuan-bantuan yang datang dari jemaat kami salurkan kepada warga jemaat yang membutuhkan. Bahkan pihak luar yang kami akan bantu pula. Tuhan, tolong tim yang ada di dalamnya ini, yang diketuai oleh Bapak Paulus Sinulinga. Berkati proses ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang berduka cita karena orang yang mereka cintai sudah dipanggil Tuhan karena terjangkit atau terpapar COVID-19 atau virus corona. Kuatkan keluarga yang bergumul atasnya. Hiburkan keluarga Tuhan. Walaupun mereka tidak bisa mengakamkan orang yang mereka kasihi. Dan hanya bisa melihatnya dari jauh. Bahkan tidak bisa melihat dari jauh sekalipun. Karena mereka hanya di rumah. Tuhan, kuatkan mereka dalam pergumulan ini. Mereka yang saat ini terpapar COVID-19. Mereka yang terkena virus corona di ruang isolasi. Tuhan, tolong kuatkan mereka, berikan pengharapan di dalam Tuhan bagi mereka. Juga PDP, juga ODP yang mungkin di rumah mereka. Tuhan, tolong kuatkan. Sekarang muncul orang tanpa gejala. Tuhan, tolong ajar kami mematuhi harapan pemerintah. Agar kami tidak menjadi carrier. Agar kami tidak menjadi penyebar COVID-19 atau virus corona. Karena kami tidak menyadarinya. Tolong Tuhan. Jemaat GPIB Immanuel Medan secara khusus. Tuhan, tolong lawat mereka yang bersuka cita berbahagia di dalam ulang tahun kelahiran di pekan ini, ulang tahun pernikahan atau sukacita lainnya, yang bergumul dengan sakit penyakit berkepanjangan atau masalah-masalah dalam keluarga, masalah lainnya. Tuhan, lawat mereka dengan kasih cinta Tuhan.
Dan biarlah dengan pergumulan pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini, kami sungguh menguatkan iman keluarga, menumbuhkan iman keluarga. Karena kami yakin pemulihan Tuhan, pembaruan Tuhan akan terjadi, memberikan makna terindah untuk kehidupan beriman kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, khususnya di GPIB, terlebih di Immanuel Medan, pendeta, vikaris, penatua dan diakan, pengurus pelkat, komisi, pakai semua kami agar bisa tetap melayani-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat kasih dan kebenaran. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur. Dan dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106 00 74 0002 atas nama GPIB Immanuel Medan. Dengarlah nats Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 4. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah pemberian kami sebagai tanda kesediaan kami untuk mempersembahkan diri kami demi ibadah yang sejati dalam hidup sehari-hari. Engkaulah yang mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah pengucapan syukur kami, bagi Yesus Kristuslah segala-galanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuki warta kita pada saat ini. Warta jemaat hanya satu, ibadah keluarga minggu depan masih dengan video YouTube ini biar menjadi berkat buat kita sekalian. Dan maaf yang kedua, persembahan syukur dapat ditransfer ke rekeningnya ada atau dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan ke kantor gereja atau ke kotak yang ada di dalam gedung gereja ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri dan menutup rangkaian ibadah keluarga kita saat ini. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah keluarga selesai, Tuhan memberkati. Shalom.